Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat muslim yang dicintai Allah. Pagi ini kami kembali menyajikan embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya ajaran Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam, zat yang membangunkan hati yang tidur dalam kelalaian, yang menanamkan kekuatan dalam jiwa-jiwa yang lemah. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat hijrah yang dirahmati Allah, mari kita menundukkan hati sejenak, menatap ke dalam diri, merenungi satu perkara yang seringkali menjerat langkah menuju Allah, yaitu rasa malas dalam beribadah. Rasa malas ini seperti kabut tebal yang menutupi jalan menuju ridho Allah. Ia tidak selalu tampak, tapi perlahan-lahan melemahkan tekad, mengeringkan semangat, dan membuat hati menjadi berat untuk mendekat kepada Allah. Malas bukan sekedar perasaan enggan. Ia adalah penyakit hati yang jika dibiarkan dapat mencabut akar keimanan seseorang. Rasulullah SAW bahkan memohon perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan bagaimana Rasulullah menyandingkan kemalasan dan kelemahan. Artinya, kemalasan bukan sekedar tidak mau bergerak, tetapi tanda lemahnya keimanan dan kelemahnya kesadaran akan tujuan hidup. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam Madarij As-Salikin bahwa kemalasan adalah buah dari hati yang tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Orang yang mengenal Allah akan merasa malu jika berleha-leha sementara waktu terus berjalan menuju kematian. Ada beberapa sebab mengapa seseorang bisa diliputi rasa malas dalam beribadah. Yang pertama, lemahnya iman dan zikrullah. Hati yang jarang mengingat Allah akan menjadi berat untuk beribadah. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, maka Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. Yang kedua, cinta dunia yang berlebihan. Semakin seseorang mencintai dunia, semakin jauh ia dari semangat beribadah. Dunia yang seharusnya menjadi sarana menuju akhirat justru dijadikan tujuan hidup. Yang ketiga, lalai dari tujuan hidup. Banyak manusia lupa bahwa ia diciptakan untuk beribadah. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Dan yang terakhir, tidak menjaga waktu dan lingkungan. Lingkungan yang lalai akan menular. Duduk bersama orang-orang yang tak pernah berbicara tentang Allah akan menumbuhkan rasa berat untuk sholat, membaca Al-Quran dan beramal. Tanda-tanda hati yang mulai dikuasai kemalasan. Yang pertama, merasa berat bangun untuk sholat subuh. Yang kedua, menunda-nunda amal kebaikan dengan alasan nanti saja. Yang ketiga, hati merasa hampa meski tubuh sibuk. Yang keempat, tidak ada lagi kenikmatan dalam zikir dan tilawah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, jika engkau merasa berat melakukan ketaatan, maka ketahuilah bahwa dosa-dosamu telah menumpuk dan hatimu telah tertutup. Lalu bagaimana cara mengalahkan rasa malas dalam beribadah? Yang pertama, perbanyak doa dan mohon pertolongan Allah. Tidak ada kekuatan untuk taat kecuali dengan pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Bacalah doa yang diajarkan Rasulullah setiap pagi dan petang. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, hadiri majelis ilmu dan dekati orang solih. Majelis ilmu adalah taman surga di dunia. Hati yang sering mendengar nasihat akan hidup kembali. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bersahabat dengan amal kecil tapi konsisten. Jangan tunggu semangat tinggi baru beribadah. Mulailah dari hal kecil. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus meski sedikit.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, ingat kematian dan kehidupan akhirat. Ketika kemalasan datang, ingatlah bahwa waktu terus berjalan dan kematian tak pernah menunggu. Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, kematian. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, bangun hubungan pribadi dengan Allah. Berbicaralah dengan Allah dalam sujudmu, sampaikan kelemahanmu, kesedihanmu, dan mintalah kekuatan. Karena Allah Maha mendengar setiap lirih hati yang rindu untuk kembali. Ketika seseorang berhasil menaklukkan rasa malasnya, maka Allah akan menggantikan kelemahan itu dengan kegigihan dan ketenangan jiwa. Hatinya akan dipenuhi nur iman. Waktunya akan terasa ringan untuk beribadah, dan setiap sujudnya menjadi sumber ketenangan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman akan mengerjakan amal solih. Bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 29. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, jangan biarkan rasa malas mencuri waktumu yang berharga. Karena setiap detik yang terlewatkan tanpa ibadah adalah kerugian yang tak tergantikan. Berjuanglah melawan diri sendiri, karena jihad terbesar bukan melawan musuh di luar, tetapi melawan hawa nafsu di dalam dada. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau kembali dari perang besar. Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan hati kita untuk senantiasa beribadah dengan ikhlas, menjaga keistiqomahan, dan menghidupkan malam-malam kita dengan zikir dan sholat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.